Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh jumpa lagi melalui media sosial channel YouTube ini untuk kita menyelidiki pekabaran firman Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa pada hari Sabat ini kita sudah tiba pada satu pelajaran lagi, dan kita sudah tiba satu Sabat lagi di mana kita akan berbakti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk belajar pelajaran sekolah Sabat, maka saya undang kita untuk kita berdoa, mengundang kuasa Roh Suci Tuhan agar kita boleh mengerti dan memahami pekabaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, berkati kami Tuhan, ketika pada hari Sabat yang indah ini kami akan gunakan waktu ini untuk menyelidiki firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Sabat ini kita sudah tiba pada satu pelajaran lagi, pelajaran sekolah Sabat yang ke-12. Judulnya adalah berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ayat intinya di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Rasul Petrus menuliskan, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya." Ayat 16, "Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menulis bahwa dalam kitab-kitab Paulus atau tulisan-tulisan Paulus memang ada ayat-ayat Paulus yang sangat sulit untuk dipahami. Dan ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang tidak teguh imannya, yang sangat lemah imannya, agar juga dapat digunakan, dimanfaatkan ayat-ayat yang sulit ini mungkin untuk agar mereka memutarbalikan, dan ayat itu bahkan bisa jadi membawa mereka kepada kebinasaan. Kita ketahui bahwa Alkitab adalah buku kitab yang menuntun kepada keselamatan, tetapi jika salah difahami maka akan justru membawa kebinasaan kepada orang itu sendiri. Rasul Paulus dikaruniai oleh Allah hikmat untuk dapat menulis kitab-kitab atau menulis surat kepada jemaat-jemaat di Efesus, di Galatia, di Korintus, dan bahkan tulisan-tulisan Paulus hingga saat ini boleh menjadi satu pegangan untuk kita semua pada saat sekarang ini. Nah, ini adalah hal-hal yang sulit untuk difahami. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar bahwa tulisan-tulisan Paulus dalam Alkitab sulit dipahami? Atau apakah tulisan-tulisan Paulus dalam Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain? Jawabannya adalah ya, memang ada ayat-ayat yang sangat sulit untuk dipahami dari tulisan-tulisan Paulus. Dan boleh juga dilihat bahwa tulisan-tulisan Paulus ini selain sulit untuk dipahami, bahkan orang melihat bahwa tulisan-tulisan Paulus ini adalah tulisan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Apakah memang betul? Bisa jadi, dan memang betul.
ada kalanya sulit, ada kalanya kita melihat bahwa ini bertentangan, tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara-saudara terkadang sulit dan bertentangan oleh karena kita terkadang tidak tahu bagaimana dan harus seperti apa caranya kita mendekati ayat-ayat yang sulit maupun ayat-ayat yang kelihatan seperti bertentangan itu. Jika memang ada ayat-ayat yang sulit, maka yang pertama, jangan sampai ayat-ayat yang sulit ini justru melemahkan iman kita. Yang kedua, membuat kita tidak percaya kepada otoritas Alkitab. Jangan sampai. Yang ketiga, jangan sampai ayat-ayat yang sulit ini yang kelihatan sulit, kelihatan bertentangan, justru meragukan kita untuk semakin lebih giat dan rajin untuk belajar Alkitab. Yang berikut, yang keempat, jangan sampai ketika kita melihat bahwa ini seperti sulit, ini seperti bertentangan, janganlah kita menyalahkan Alkitab yang adalah firman Allah itu sendiri. Kita akan melihat pelajaran-pelajaran dari hari Minggu, hari Kamis hingga kesimpulan. Yang pertama adalah kemungkinan alasan bagi yang tampaknya kontradiksi. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius agar dia berterus terang dalam memberitakan pekabaran atau perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 10-15 itu adalah nasihat Paulus kepada Timotius agar dalam menghadapi ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran yang tidak sehat, demikianlah Timotius harus berlaku terus terang memberitakan pekabaran firman Tuhan itu dengan benar, walaupun waktu itu Timotius adalah seorang yang masih sangat muda. Apakah mungkin dalam menghadapi ayat-ayat yang sulit atau dalam menghadapi kontradiksi yang terjadi, maka kesulitan itu akan membuat kita untuk memahami firman Tuhan tertentu yang tertulis dalam Alkitab? Beberapa hal yang memungkinkan bahwa terjadinya kontradiksi atau alasan yang terjadinya ketidakpahaman simpang siur, karena mungkin Paulus menulis dengan menggunakan perspektif penglihatan sehingga ini sulit untuk kita pahami. Yang kedua, kemungkinan mungkin adanya perubahan kesalahan yang disebabkan pada saat Alkitab itu disalin mungkin dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, atau mungkin dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, lalu kemudian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mungkin hal itu terjadi, dan itulah yang kita tidak mengerti sampai sekarang ini. Mungkin itu terjadi oleh karena kelalaian manusia dalam menyalin akan firman Tuhan. Yang berikut, di samping itu kita juga harus menyadari bahwa tidak seorang pun memiliki pengetahuan yang lengkap dalam semua bidang pelajaran, apalagi mengenai hal-hal yang bersifat ilahi. Yang berikut, ketika manusia terbatas dan kekurangan pengetahuan mencoba untuk memahami hikmat dan pengetahuan Allah, maka kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, dan kita pasti menemui kesulitan dalam memahami Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang menolak bahwa Alkitab adalah ilham dan wahyu Tuhan cenderung untuk menyatakan hal-hal yang sulit untuk dipahami sebagai kesalahan dan pertentangan. Mereka melihat Alkitab sebagai buku yang biasa, yang sama dengan buku-buku yang lain. Mereka melihat bahwa Alkitab memiliki kekurangan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesulitan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab bukan menjadi bukti bahwa apa yang dinyatakan itu tidak benar. Karena apa yang dinyatakan di dalam Alkitab itu adalah bukti, itu adalah sejarah, itu adalah nubuatan, sama seperti pelajaran kita yang kita sudah pelajari di
pelajaran-pelajaran awal dalam pelajaran sekolah Sabat triwulan kita ini. Banyak orang yang sedang tidak percaya kepada Alkitab. Banyak orang tidak mengakui bahwa Allah menciptakan bumi ini, dan itu ada catatannya di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian selanjutnya. Ketika orang membuka kitab Kejadian, melihat penciptaan, lalu mereka meragukan penciptaan ini, bahwa Allah yang meletakkan dasar bumi ini, maka akan sulit bagi mereka untuk membuka Alkitab lembaran selanjutnya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah dari awal meragukan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk maju lebih dalam lagi, lebih ke depan lagi, mereka sudah kalah untuk melangkah. Dalam tulisan Ellen G. White mengatakan, mungkin ada kesalahan pada penyelidikan atau penerjemah, tetapi baginya semua kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesulitan pada satu jiwa atau menyebabkan kaki tersandung, dan tidak akan membuat kesulitan pada kebenaran yang paling sederhana. Menghadapi kesulitan dengan jujur dan hati-hati. Kita semua pembaca Alkitab, kita harus menghadapi setiap kesulitan yang ada di dalam Alkitab dengan jujur dan hati-hati. Kenapa harus begitu? Amsal 27, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Belajar Alkitab haruslah dengan hati yang terbuka. Apa artinya? Bahwa kita jujur untuk menyatakan hal yang benar. Mengapa penting untuk bersikap jujur ketika kita menemukan kesulitan dalam memahami Alkitab? Yang pertama, kejujuran menjaga kita agar kita terhindar dari kesulitan, agar yang bisa membuat kita berusaha untuk mengaburkan Alkitab. Kejujuran menolong kita agar kita menyatakan apa saja yang sesungguhnya tercatat di dalam Alkitab. Yang kedua, kejujuran akan mencegah kita dari memberikan jawaban yang dangkal. Makanya kalau kita tidak tahu sesuatu di dalam Alkitab, ada baiknya kita katakan saja, saya tidak tahu, daripada kita akan berusaha menjawab, mengatakan, menafsirkan, dan akhirnya kita salah dalam penafsiran itu. Yang berikut, kejujuran akan membuat kita berhati-hati untuk menyajikan informasi di luar konteks atau menyesatkan orang lain dengan cara memanipulasi bukti. Sama seperti tadi, bahwa terkadang orang memberitakan Injil, memberitakan isi Alkitab di luar konteks yang sesungguhnya, dan juga dapat membuat satu manipulasi dan bukti yang di luar daripada kebenaran itu sendiri. Mengabaikan kejujuran dalam mencari jawaban akan membunuh hati nurani kita dan membahayakan kehidupan kerohanian kita, dan akhirnya kita akan jauh dari kebenaran itu sendiri. Kejujuran akan membawa berkah. Kejujuran akan membangun kepercayaan orang-orang yang kita menangkan terhadap kebenaran Alkitab. Kejujuran adalah dasar dari semua hubungan pribadi yang sehat. Makanya yang paling dicari di dalam kehidupan manusia, dari manusia siapapun, adalah kejujuran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah tindakan kita apabila kita bertemu dengan ayat-ayat yang sulit? Yang pertama, ketika kita mempelajari Alkitab, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas dan lemah ini. Jangan tergesa-gesa, akhirnya kita mengambil pemikiran kita sendiri yang di luar dari konteks firman Allah sendiri. Yang berikut, lebih baik kita menjawab jujur bahwa kita belum menemukan jawabannya yang memuaskan, daripada kita membuat jawaban sendiri dengan keinginan kita sendiri. Menghadapi kesulitan dengan rendah hati. Kita
Pelajar-pelajar Alkitab harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam Alkitab dengan rendah hati. Kenapa? Kerendahan hati adalah kebalikan dari kesombongan. Kesombongan bisa jadi mencegah kita untuk menghargai wawasan dan prestasi orang lain. Untuk menjadi sombong tidak perlu belajar. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hatilah yang ingin untuk belajar. Kerendahan hati mengakui bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dibuat sendiri, tetapi sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Jadi dengan memiliki kerendahan, maka kita akan menyelidiki Alkitab itu dengan baik. Apa manfaat kerendahan hati dalam belajar firman Tuhan? Yang pertama adalah kebiasaan menyelidiki Alkitab dengan rendah hati adalah fondasi dari segala pertumbuhan iman, pengetahuan, dan dengan demikian akan menghasilkan sebuah kebebasan yang alami, memiliki roh yang dapat diajar, dapat dididik adalah roh kerendahan hati. Yang berikut, memiliki kerendahan hati adalah mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Karena orang yang angkuh, orang yang sombong akan mempelajari firman Tuhan dengan pengetahuan, dengan menggunakan logika, karena dia mungkin pendidikannya tinggi dan akhirnya muncullah keangkuhan dalam kehidupannya. Apakah yang menjadi ciri-ciri kerendahan hati dalam belajar firman Tuhan? Yang pertama, tunduk pada kebenaran, bahwa hanya otoritas Alkitab sajalah sumber dari semua doktrin kebenaran kita. Yang kedua, kita harus sadar akan terbatasan pengetahuan kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia lemah yang terbatas, yang tidak mampu untuk memahami Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya itulah sifat-sifat ciri-ciri kerendahan hati dalam belajar firman Tuhan. Kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta rasa hormat mencari kehidupan, karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang itu. Ini tercatat dalam The Advent Review and Sabbath Herald yang ditulis 1907 tanggal 22 Agustus. Tekad dan kesabaran di dalam mempelajari firman Tuhan, menyelidiki kitab-kitab suci, dan bahkan ketika kita bertemu dengan kesulitan-kesulitan itu, maka harus ada tekad dan kesabaran. Cara yang keliru apabila kita menemukan kesulitan yang ada dalam Alkitab adalah banyak orang menemukan kesulitan dalam Alkitab, mereka memberikan sedikit pemikiran dan tidak dapat melihat solusi yang mungkin akan membantu mereka untuk mereka menyelesaikan kesulitan itu. Karena apa? Karena kita hanya sekedar menyelidiki, lalu kita tidak memiliki tekad untuk mendalami itu lebih dan lebih dalam lagi. Kalau tidak ada tekad, kalau tidak ada kesabaran, maka hanya akan timbul keraguan terhadap Alkitab. Dan orang akan mulai mempertanyakan Alkitab. Orang akan mulai mempertanyakan kebenaran. Ini apa ini? Kok sulit untuk dimengerti? Kok bertentangan satu sama lain? Padahal itu mungkin karena ada tekad dalam kehidupan kita, ketidaksabaran dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya membaca sebentar saja, lalu kita ingin mendapatkan kesimpulan, tetapi itu seperti sulit bagi kita untuk menemukannya. Kita memerlukan kegigihan dan kesabaran dalam belajar Alkitab. Apa manfaatnya kegigihan dan kesabaran, tekad dalam menyelidiki Alkitab? Yang pertama, kesulitan dalam Alkitab memberi kita kesempatan untuk membuat otak kita bekerja harus berusaha dalam menyelidiki. Yang kedua, tekad dan ketekunan yang kita gunakan untuk mencari jawaban menyatakan betapa penting masalah
bagi kita yang harus kita selesaikan dengan tekad dan kesabaran. Semua waktu yang kita gunakan untuk mempelajari Alkitab, dan mungkin kita akan mengatur waktu yang ada, bagaimana kita harus menyelidiki ini, kapan saya harus menyelidiki ini, dan mungkin kita akan menghabiskan waktu yang sangat berharga yang kita miliki dalam kehidupan ini untuk terus mendalami Alkitab. Karena apa? Karena setiap persoalan, setiap kesulitan yang kita temukan di dalam Alkitab sudah tentu pasti ada solusinya. Jika memang kita tidak menemukan hal itu, maka janganlah kita terlalu over dalam menginterpretasi dan juga dalam menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Dalam menghadapi kesulitan, ketika kesulitan itu tidak dapat diuraikan bahkan dengan upaya terkuat untuk menyelesaikannya, mungkin kita perlu berdiam dulu, dan sementara itu kita minta petunjuk-petunjuk dari Allah untuk dapat dijelaskan kepada kita. Mungkin kita perlu berdiam untuk menanti kapan Tuhan akan menyatakan itu dalam diri kita. Berapa pengertian rohani yang diperoleh hanya setelah mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan. Mungkin dengan berdiam, maka kita akan jadi tekun, kita akan jadi sabar, kita akan jadi rendah hati, kita akan mau diajar untuk mengerti dan memahami Alkitab. Menghadapi kesulitan secara alkitabiah dan berdoa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam Alkitab? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan sulit yang orang lain tanyakan kepada kita tentang Alkitab. Yang pertama, jangan mencari jawaban dari luar Alkitab. Atau jangan gunakan akal, filsafat, dan sains untuk menemukan jawaban saudara-saudara atau kita semua. Jangan pernah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dari sumber yang benar. Sumbernya adalah Alkitab itu sendiri. Temukan jawaban-jawaban yang sulit dari Alkitab, karena pertanyaan seperti itu jawabannya ada dalam Alkitab. Selalu berusaha menemukan pernyataan Alkitab yang jelas untuk menjelaskan ayat-ayat yang kurang jelas itu. Biarkanlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, dan kita akan menemukan jawaban-jawaban di sana. Yang berikut, pertimbangkanlah keseluruhan Alkitab dan jangan hanya berurusan dengan satu ayat saja yang terpisah dari ayat yang lain. Jika kita tidak mengerti satu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa sumber dari ayat-ayat yang lain, dari bagian-bagian Alkitab yang lain, dari pasal dan kitab yang lain yang akan menghubungkan kita dari ayat yang satu ke ayat yang lain. Jangan pernah menggunakan satu teks lalu itu seolah-olah dijadikan sebagai satu konteks kebenaran dan kita sudah salah untuk mengerti dan memahami Alkitab. Kunci yang sangat penting adalah berdoa. Apa keuntungan dari berdoa? Dan kenapa pentingnya berdoa dalam langkah untuk menyelidiki firman Tuhan? Yang pertama, dengan berdoa kita akan dapat melihat kesulitan dari suatu perspektif baru. Ketika kita berdoa, mungkin ada Allah sedang mau menerangkan hal yang baru kepada kita. B. Yang kedua, dengan berdoa kita menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan ilahi dalam menafsirkan Alkitab itu, menafsirkan kesulitan-kesulitan itu agar kita dapat memahami kitab suci.
Mungkin dengan berdoa, dan dengan berdoa kita mencari pencerahan pikiran melalui Roh Kudus, yaitu Roh yang sama yang mengilhami para penulis untuk menuliskan itu, maka Roh yang sama juga akan menuntun kita untuk memahami Alkitab itu sendiri. Dalam doa, motif kita dibentangkan, kita bisa menceritakan kepada Tuhan mengapa kita sulit untuk memahami isi pekabaran firman Tuhan. Dan mungkin dengan hal seperti itu, maka Tuhan akan membantu kita untuk kita memahami firman Tuhan. Dalam doa kita meminta Tuhan, kita membuka mata kita, kita membuka hati kita kepada firman, kita membuka pikiran kita agar Roh itu rela untuk melakukan apa saja dalam menerangkan firman Tuhan ke dalam hati dan pikiran kita. Ketika Allah membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya dalam menjawab doa-doa kita, Dia tidak akan membuat itu saling bertentangan. Justru yang bertentangan itu Tuhan akan menerangkan itu satu persatu kepada kita. Tuhan akan selalu selaras dengan Alkitab. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita akan memberikan jawaban-jawaban yang tepat yang tidak pernah kita pahami mungkin. Itulah sebabnya kita membutuhkan pikiran yang rendah hati, kita membutuhkan hati yang mau diajar, yang harus dengan banyak berdoa ketika kita datang untuk belajar Alkitab. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pelajaran ini adalah, apabila firman Allah dibuka tanpa doa dan hormat, dan bila pikiran dan keinginan hati kita tidak ditetapkan kepada Allah atau belum sesuai dengan kehendaknya, maka pikiran kita akan digelapi oleh kebimbangan. Orang akan bimbang dalam belajar Alkitab. Karena apa? Karena kita tidak memulainya dengan doa, kita tidak memulainya dengan rasa hormat akan Allah, kita tidak memulainya dengan pikiran-pikiran yang jernih, kita tidak mulainya dengan keinginan hati yang rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi mungkin kita bangun dengan suatu hasrat, suatu kesombongan, kita mengawali untuk belajar Alkitab itu dengan keinginan hati kita sendiri, mungkin dengan emosi kita sendiri. Akhirnya kita digelapi oleh kebimbangan pikiran kita sendiri. Yang berikut, apabila kita tidak dengan sungguh-sungguh menghadapi kesulitan-kesulitan itu oleh karena kita mau tunduk kepada Allah, maka mungkin kita akan merasa ragu, semakin bertambah kuat pikiran kita akan ragu terhadap Alkitab, dan kita akhirnya bisa saja meninggalkan Alkitab. Musuh kebenaran yang menguasai pikiran serta menumbuhkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Makanya tidak heran orang saat ini bisa saja menafsirkan Alkitab dengan cara-cara yang tidak benar. Apabila kita tidak berusaha menemukan keharmonisan dengan Allah, kemungkinan kita akan salah dalam memahami ayat-ayat yang sulit ini. Kita akan salah dalam pengertian terhadap firman Allah. Mungkin juga kita akan berusaha untuk mencari-cari bahwa Alkitab ini salah. Karena apa? Ketika kita menemukan ayat-ayat yang sulit ini, kita cenderung untuk bukannya menyelidiki, bukannya rendah hati, bukannya tulus, tetapi kita justru cenderung untuk menyalahkan Alkitab itu sendiri. Yang berikut, dengan pandangan yang sudah dikacaukan, mungkin kita akan ragu dan tidak percaya lagi kepada perkara-perkara yang sebenarnya itu jelas dan sangat mudah. Karena kita sudah dikacaukan, karena kita mungkin terbawa oleh emosi, karena masalah pribadi kita, sehingga kita cenderung untuk ragu dan bahkan kita menyalahkan Alkitab itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah ketika kita menemukan kesulitan-kesulitan itu, kita menemukan ayat-ayat yang sulit, atau mungkin kita menemukan bahwa ayat-ayat ini seolah-olah bertentangan satu dengan yang lain, langkahnya adalah mari kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Alkitab, marilah
dengan cara-cara seperti ini. Yang pertama, memiliki sikap rendah hati. Yang kedua, memiliki keinginan agar mau diajar, memiliki ketulusan, memiliki penyerahan diri kepada pekerjaan Roh Kudus dengan meminta melalui doa. Maka saya yakin dan percaya kita akan memahami, kita akan terus menyelidiki ayat-ayat yang sudah jelas di dalam Alkitab maupun ayat-ayat yang sulit di dalam Alkitab, atau mungkin kita melihat bahwa ayat-ayat itu bertentangan satu dengan yang lain. Maka apabila kita memiliki kunci-kunci yang tadi saya sudah sebutkan, kerendahan hati, sikap mau diajar, ketulusan, penyerahan kepada Allah, dan juga tentunya penyerahan pikiran dan hati kita kepada Roh Kudus melalui doa untuk dituntun, maka semua kita akan pahami. Tetapi jika memang kita sulit untuk memahami itu, maka mungkin ada rencana Allah dan tujuan-tujuan Allah yang lain dalam kehidupan kita. Memang pikiran dan akal serta pengetahuan kita terbatas. Serahkan kepada Allah. Biarkanlah Allah yang bekerja untuk menerjemahkan. Biarlah Allah yang akan menerangkan, menjelaskan itu ke dalam hati dan pikiran kita. Biarlah kiranya melalui pelajaran sekolah sahabat ini akan semakin meneguhkan iman kita. Serahkan pikiran kita kepada Allah, kesulitan-kesulitan kita kepada Allah, dan biarlah itu akan ada satu solusi yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami sudah belajar firman Tuhan, bahwa terkadang di dalam Alkitab kami menemukan kesulitan-kesulitan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Atau mungkin terkadang kami melihat itu bahwa ada ayat-ayat yang bertentangan satu sama lain. Tetapi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami, dengan ketulusan kami, dengan kemurahan hati kami, dan kami ingin mau diajar oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun hati dan pikiran kami, agar dalam menyelidiki firman Tuhan, agar dalam menafsirkan kebenaran Tuhan, ada roh Allah di dalam hati kami, untuk kami siap dituntun memahami pekabaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan yang melihat tayangan ini, agar biarlah hati kami selalu dituntun. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di mana-mana, umat Tuhan yang dalam pergumulan kehidupan, masalah kesulitan kehidupan, kami percaya bahwa Tuhan memahami kebutuhan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.